yang menarik sekali karena banyak tuan-tuan usaha perkebunan waktu itu yang memang mencari hiburan lewat itu tarian cokek dan sebagainya, dan di sana dekat sekali dengan prostitusi. Prostitusi itu kan melibatkan dua orang ya, ada si penyedia jasa, ada pembelinya. Pembelinya itu laki-laki dalam kasus kebanyakan. Nah, tapi laki-lakinya media tidak pernah menyorot laki-lakinya. Kalaupun iya, tidak pernah ada semacam upaya untuk menggali. Awal tahun 2019, dunia hiburan Indonesia kembali digemparkan dengan kasus prostitusi online. Berita tentang prostitusi yang menyangkut sejumlah nama selebritis Indonesia kerap menjadi perbincangan media cetak dan elektronik. Prostitusi selalu menjadi pembicaraan tabu dimanapun dan kapanpun. Sejarah mencatat prostitusi lahir dari berbagai lapisan masyarakat. Di masa kolonial, industri perdagangan yang digawangi oleh Kongsi Dagang Belanda atau VOC telah ramai memasuki tanah air sejak abad 17. Berbagai suku bangsa dari Eropa turut membangun pusat pergerakan ekonomi. Hal ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan seksual bagi para pekerja yang datang. Ahmad Sunjayadi, penulis buku Bukan Tabu di Nusantara ini, meneliti bagaimana prostitusi masuk ke Nusantara hingga akhirnya menyebar dalam segi kehidupan masyarakat. Kemudian setelah VOC datang, ini karena ketika mereka datang jumlah laki-lakinya itu lebih banyak. Maksudnya mereka datang tidak membawa perempuan, dan ini dimanfaatkan betul oleh beberapa kalangan, terutama kalangan mistis ya. Kalangan mistis adalah yang orang tuanya Eropa dan ibunya pribumi dari bangsa Portugis. Jadi memang banyak sekali para perempuan prostitusi itu yang dari kalangan mistis ini, dan mereka melihat peluang kurangnya perempuan dari para prajurit dan para pegawai VOC yang datang ke Nusantara ketika itu. Lulusan Dutch Studies Universitas Leiden ini menambahkan, para keturunan Indo atau Mestis kerap diasingkan dari struktur sosial masyarakat. Ya, nasib mereka sebenarnya tergantung dari pengakuan para ayah mereka yang keturunan Eropa ini. Kalau misalnya ayah mereka ini mau mengakui bahwa mereka adalah anak mereka, tidak masalah. Jadi dalam status hukum di Hindia Belanda, mereka bisa masuk dalam kategori orang Eropa. Buat yang tidak diakui atau tidak diadopsi, ini menjadi masalah. Karena mereka tidak masuk dalam struktur manapun, baik itu Eropa ataupun pribumi. Ya, jadi di luar dari struktur yang ada. Ini tentunya menjadi masalah juga buat kalau misalnya wanita prostitusi ya, tentunya akan menjadi apa ya, maksudnya akan menjadi sulit ya. Sementara itu, seniman dan sastrawan Indonesia Remy Silado mengungkapkan, pemerintah Hindia Belanda membagi kelas sosial berdasarkan suku bangsa. Memang abad 19 Belanda bikin politik membagi warga di Indonesia itu dalam 3 kelas ya. Europeanen, terus Vreemde Oosterlingen itu Cina, termasuk juga Arab di situ. Dan yang ketiga itu baru pribumi. Tetapi di dalam kasus prostitusi gitu, orang Belanda punya sendiri juga, punya perempuan-perempuan Indo biasanya. Sebuah peristiwa menggemparkan menimpa seorang perempuan pekerja seks komersial keturunan Indo bernama Vince de Phoenix. Ia menjadi terkenal lantaran mayatnya ditemukan di Kali Baru, Batavia pada 17 Mei 1912. Setelah polisi memecahkan misteri tersebut, pelaku akhirnya terungkap.
Ialah pejabat pemerintah Hindia Belanda, Gemster Brinkman, pelanggan Vince yang menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Vince lantaran putus cinta. Industri prostitusi pun semakin meningkat dengan dibukanya sejumlah tempat lokalisasi di kota-kota besar. Di antaranya, Jalan Kembang Jepun di Surabaya yang menjadi tempat hiburan di awal abad 20. Kawasan ini tersohor dengan keberadaan geisha yang dilatih kesenian Jepang untuk menghibur para tamu yang baru pulang berlayar. Selain itu, lokalisasi Gang Doli di era tahun 60 yang populer sebagai pusat prostitusi terbesar di Asia Tenggara. Lalu, ada Keramat Tunggak, Jakarta Utara, yang menuai kontroversi di era kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin pada tahun 70-an. Keresahan akan menjamurnya bisnis prostitusi di kawasan Stasiun Senen dan sekitarnya mendorong Gubernur Ali untuk membangun Keramat Tunggak sebagai pusat pelacuran ibu kota. Bahkan, saat itu, para pekerja seks komersial mendapat istilah wanita P. Kota pelabuhan, kota besar, kota metropolitan itu memang harus ada yang kayak begitu, yang jadi dipusatkan gitu ya. Jadi istilah lokalisasi itu. Film Cabaukan yang diproduksi tahun 2002 karya sutradara Nia Dinata menggambarkan suasana prostitusi Kalijodo di era kolonial Hindia Belanda. Film berdasarkan novel Cabaukan Hanya Sebuah Dosa karya Remy Silado ini mengisahkan tentang Tinung yang terpaksa menjadi cabo atau wanita penghibur untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dalam novel Cabaukan, Kalijodo menjadi latar tempat utama saat pelanggan mencari wanita penghibur untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Kalijodo populer menjadi tempat hiburan di era tahun 30-an. Menariknya, nama Kalijodo berasal dari mencari atau mendapatkan jodoh di dalam perahu yang berada di atas kali. Ya, cerita Kalijodo akan selalu menjadi sejarah dalam prostitusi ibu kota. Maraknya pertukaran budaya di Batavia menjadikan Kalijodo sebagai tempat hiburan kesenian Betawi. Sebab di situ terjadi lintas budaya yang luar biasa gitu. Jadi budaya Cina yang diserap oleh pribumi di situ lebih nyata. Yang menarik sekali karena banyak tuan-tuan usaha perkebunan waktu itu yang memang mencari hiburan lewat itu, tarian cokek dan sebagainya, dan di sana dekat sekali dengan prostitusi. Menurut penulis Matahari dan Kembang Jepun ini, nama Cabaukan sering disalahartikan sehingga menghubungkan Cabaukan dengan pekerja seks komersial. Seorang penulis Cina di Semarang yang dia artikan Cabaukan itu tidak lebih tidak kurang adalah perempuan pribumi yang dijadikan istri. Nah, pada waktu itu kita tahu bahwa Cina sedang dijajah oleh Manchuria. Otomatis orang Cina laki-laki itu membawa istri dari sana. Jadi dia cari perempuan di sini sebagai istri Cabaukan itu. Kehidupan seksualitas yang mulai tampak di permukaan menyebabkan pekerja seks komersial mengidap penyakit kelamin hingga kekerasan seksual membayangi kehidupan mereka. Perlindungan dan keamanan bagi perempuan pekerja seks komersial menjadi perhatian bagi sosok Li Qianchun. Nyonya Li Qianchun memberikan pertolongan bagi perempuan Tionghoa yang didatangkan ke Batavia untuk dijadikan PSK. Bobby, penulis buku Nyonya Li Qianchun, mendahului sang waktu mengungkapkan bahwa setelah era Perang Dunia Pertama, banyak perempuan dari Asia Timur yang tertipu dan bernasib nestapa. Ini waktu mereka direkrut di daratan Tiongkok sana karena mereka ditawarkan kehidupan yang lebih baik. Orang tuanya dijanjikan akan mendapatkan anaknya akan mendapat penghasilan yang baik gitu. Hutangnya dilunasi.
keluarga-keluarga seperti itu menerima atau membiarkan atau bahkan mendorong anaknya untuk berangkat ke Nusantara. Tetapi begitu sampai di Nusantara, ya, mereka terjebak, mereka ditipu. Yang cantik dijadikan istri simpanan atau jadiin pelacur. Nyonya Lee bersama Dr. Zikman dan Mr. Van Walsum mendirikan Badan Sosial Hati Suci 27 Oktober 1914. Badan ini memberikan pertolongan penuh untuk para gadis yang terjerumus lembah hitam prostitusi. Terlahir dengan nama Au Choi Lan di Desa Karangsambung pada 24 Februari 1889. Anak ke-8 dari 9 bersaudara ini berasal dari keluarga pemilik pabrik gula terbesar di Majalengka. Perempuan biasanya hanya diletakkan di dapur dan sebagainya. Nah, lain halnya dengan ayahnya Au Chulian ini, ya, Au Senghu itu, dia memberikan kesempatan kepada seluruh anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Au Choi Lan kemudian menikah dengan seorang kapten bernama Lee Chian Chun pada 2 Maret 1907 dan tinggal bersama suaminya di Jalan Pintu Besar. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 5 anak. Posisi sang suami yang strategis sebagai pejabat Hindia Belanda dan pengurus Dewan Masyarakat Tionghoa memberi akses kepada Nyonya Lee untuk menolong perempuan-perempuan yang diperjualbelikan. Setiap ada kapal mencurigakan yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priuk, Nyonya Lee akan memeriksa kapal tersebut. Jika menemukan perempuan-perempuan yang akan dijadikan budak atau pekerja seks komersial, Nyonya Lee akan membawa mereka ke panti Hati Suci untuk merawat dan mendidik mereka dengan baik. Bukanlah perkara mudah bagi Nyonya Lee untuk menolong mereka. Beragam ancaman dan teror diterima oleh Nyonya Lee dan keluarganya. Dia ditodong dengan golok yang berdarah-darah, nggak tahu golok benar darah manusia atau apa begitu ya, karena si yang datang itu kaki tangan germok ya, meminta agar anak yang ditolong oleh Nyonya Lee itu dikembalikan tempat penampungan anak perempuan-perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia itu yang di Kemayoran itu juga seringkali dilempari oleh batu, lempari petasan dan sebagainya, intimidasi dan sebagainya. Tapi Nyonya Lee nggak takut. Batavia pada zaman Hindia Belanda menjadi tempat pertemuan bangsa asing dan lokal yang melebur di pusat kota ini. Meski menjadi pusat pergerakan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas meningkat pesat. Namun, di tengah keresahan tersebut, hati Nyonya Lee Chian Chun tergerak untuk menolong mereka, terutama kaum perempuan yang terjerat dalam prostitusi dan perbudakan seksual dengan mendirikan Hati Suci tahun 1914. Bangunan rumah Panti Suci menjadi saksi hidup bagaimana Nyonya Lee mendidik dan merawat perempuan pekerja seks komersial dan anak-anak terlantar. Hingga tahun 1934, Hati Suci menampung 92 anak perempuan. Yang pertama dia bawa, dia tampung, ya. Itu bisa ditampung di tempat ini, ya, di sekarang yang kita kenal sebagai Panti Asuhan Hati Suci. Dulu termasuk tempat ini menjadi tempat penampungan para perempuan-perempuan yang menjadi korban seperti itu. Nah, Nyonya Lee tampung di tempat ini, ya. Lalu kalau yang sakit, yang babak belur, yang tersiksa, biasanya dia bawa dulu ke dokter, dia sembuhkan. Bangunan berarsitektur Belanda dengan halaman luas di tengah rumah masih mempertahankan pintu dan jendela jati di setiap ruangannya. Plafon kayu berumur hampir 1 abad melindungi kamar anak-anak panti asuhan ini sejak tahun 1928. Maria Francisca telah 19 tahun menjadi kepala rumah Hati Suci. Profesinya sebagai arsitek mendorong dirinya
untuk meriset lebih jauh tentang bangunan ini. Bu Siska, bangunan ini telah ditempati sejak tahun 1928. Kalau ditarik dari sejarahnya, apakah bangunan ini memang ditujukan untuk panti asuhan atau memiliki tujuan lain ya, Bu? Sebenarnya panti ini sampai sekarang bangunan ini masih original. Jadi tidak ada yang dirubah. Denahnya dari file yang lama, saya rasa memang bangunan ini dibuat khusus untuk asrama. Dengan ruang tidur yang luas dan diantaranya itu ada ruang pengawas dan sebagainya. Ada ruang belajar, ada ruang baca zaman dulu. Terus ada aulanya juga mungkin mereka untuk aktivitas kalau ada panggung atau aktivitas lain. Wanita yang akrab disapa Mami oleh anak-anak asuhnya ini menambahkan, rumah Hati Suci merawat sekitar 50 anak perempuan dengan latar belakang keluarga tidak mampu. Semua kebutuhan primer, sekunder, pendidikan TK sampai SMA menjadi prioritas panti ini. Atas jasanya, Nyonya Lee mendapat bintang kehormatan Ridder in the Orde van Oranje Nassau pada 31 Agustus 1935 oleh pemerintah Hindia Belanda. Nyonya Lee tutup usia pada 19 September 1965 di usianya yang ke-58 tahun. Kesederhanaan dan perjuangan gigih dari Nyonya Lee Chian Chun adalah warisan sepanjang masa bagi ribuan perempuan yang hampir jatuh ke dalam jurang nestapa. Pekerja seks komersial disebut sebagai pekerjaan tertua di dunia. Menurut sastrawan Remi Silado, kata prostitusi telah ada sejak ribuan tahun lalu. Bereshit itu kitab pertama Nabi Musa, itu diterjemahkan menjadi bahasa Latin Genesis. Itu udah 250 tahun sebelum Masehi, diterjemahkan ke bahasa Latin. Dan baru tahun 1611 diterjemahkan standar oleh Raja James di Inggris tahun 1600. Dan itu disebut pelacur itu di situ masih harlot. Tapi kalau di dalam terjemahan yang sekarang New International Version itu sudah disebut prostitute. Nadia Karima Melati, peneliti dari Support Group and Research Center on Sexual Studies Universitas Indonesia mengungkapkan, kurangnya pengetahuan yang komprehensif menyebabkan isu prostitusi masih dianggap tabu. Masa reformasi dan setelahnya juga kita selalu melihat seks sebagai sesuatu yang semakin tabu dan perlu direpresi. Kayak nanti akan ada kemunculan undang-undang anti pornografi dan porno aksi ataupun UU ITE yang lebih justru menjerat hal-hal yang berbau transaksi seksual. Dari data Kementerian Sosial tahun 2017, ada 118 lokalisasi yang ditutup dengan memulangkan 20.000 penghuni lokalisasi. Dalam rentang 4 tahun, Kemensos mengalokasikan dan menghabiskan hingga 100 miliar untuk penutupan dan rehabilitasi. Januari 2019, Komnas Perempuan mengkritik keras informasi terkait prostitusi yang kerap kali merugikan pihak perempuan. Salah satu media online yang fokus menyuarakan isu perempuan dan gender di Indonesia, Magdalene.co, ikut memantau informasi ini. Jadi saya perhatikan memang di media-media kebanyakan di Indonesia, terutama media online, ketika ada kasus-kasus PSK, terutama yang melibatkan orang-orang yang high profile, misalnya seorang selebritis gitu, itu pemberitaannya tuh luar biasa sangat sensasional dan seringkali tidak berpihak kepada atau seringkali sangat menghakimi. Kita sadar bahwa
prostitusi itu kan melibatkan dua orang ya, ada si penyedia jasa, ada pembelinya. Pembelinya itu laki-laki dalam kasus kebanyakan. Nah, tapi laki-lakinya media tidak pernah menyorot laki-lakinya. Kalaupun iya, tidak pernah ada semacam upaya untuk menggali dan juga tidak masuk ke menggali persoalan yang lebih dalam. Tapi yang diangkat yang diserang hanya perempuannya terus. Penerima penghargaan SK Trimurti ini juga berpendapat berbagai komentar di media sosial terkait prostitusi menyebabkan isu ini tak dapat dibendung dan melihat persoalan ini dari berbagai sisi. Ya, jadi saya rasa kebanyakan mungkin masih melihat dari sisi moralistisnya, bahwa dari sisi moralnya bahwa ini melanggar agama, terus bahwa ini adalah kejahatan atau perilaku yang asusila kayak gitu. Kebanyakan mungkin masih seperti itu. Tapi ada juga percakapan di sosial media sendiri yang mempertanyakan bagaimana kalau ini konsensual gitu. Bagaimana kalau misalnya memang ini dilakukan oleh perempuannya dengan sukarela. Rangkaian jejak prostitusi meninggalkan cerita kelam yang melibatkan perempuan ke lingkaran gelap. Kajian dari berbagai perspektif mewarnai perjalanan sejarah prostitusi tanah air. Dalam setiap masa, prostitusi memiliki makna dan definisinya masing-masing. Berbagai nama diberikan kepada perempuan yang sengaja ataupun tidak terlibat dalam prostitusi. Dan akhirnya perempuanlah yang menjadi objek yang selalu diperbincangkan.